Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan presentasi tentang materi analisis kesalahan berbahasa pada aspek semantik. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Resdawita MM selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, dan saya sendiri selaku moderator Hanida Malikati Saliha dengan ujung NIM 050. Selanjutnya, anggota kelompok saya yang pertama yaitu ada Asmi Waidoyi dengan ujung NIM 048, Hanida Malikati Saliha dengan ujung NIM 050, Liani dengan ujung NIM 051, dan Leni Romhandadi dengan NIM 052. Baik, materi pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Jadi, analisis kesalahan berbahasa itu merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dan guru ataupun ahli bahasa terkait kesalahan-kesalahan berbahasa atau pemakaian bahasa oleh penutur ataupun oleh pembelajar bahasa. Selanjutnya, adapun pengertian semantik, yaitu semantik merupakan salah satu bidang studi linguistik yang mengandung pengertian tentang makna bahasa. Jadi, jika makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Liani tentang analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Saya Liani dengan ujung NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Yang pertama itu ada pleonasmi. Pleonasmi merupakan bentuk pengulangan atau penggandaan makna semantis. Pleonasmi merupakan penggunaan unsur bahasa yang berlebihan. Pleonasmi juga adalah gejala yang mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan kata yang memiliki makna sama. Contohnya, saya berharap dapat mendapatkan banyak-banyak bantuan. Kesalahan berbahasa berupa pemborosan unsur bahasa dengan menggunakan dua istilah yang tidak memiliki hubungan semantik sehingga kalimat yang dibuat tidak efektif. Kemudian yang kedua ada pemilihan kata yang tidak tepat. Pemilihan kata yang tidak tepat merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa dalam tataran semantik. Kesalahan pemilihan kata yang digunakan dapat menyebabkan perubahan makna yang ingin disampaikan. Contohnya, mobil berjalan di jalan raya. Nah, kata berjalan yang tidak sesuai dengan kata jalan. Untuk mengatasi kesalahan pilihan kata atau diksi, perlu dilakukan analisis kesalahan yang sistematis dan konsisten. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Leni Rahmadani. Baik, terima kasih kepada Liani telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Leni Rahmadani. Kepada Leni disilahkan. Baik, saya Leni Rahmadani dengan ujung NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ambiguitas dan hiperkorek. Ambiguitas merupakan salah satu bentuk kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh adanya kata, frasa, atau kalimat yang memiliki makna ganda atau kerancuan. Jenis ambiguitas ada 3. Yang pertama, ambigu fonetik, mengacu pada kesalahan interpretasi dalam percakapan lisan yang diakibatkan oleh adanya kesamaan atau ketidaksamaan bunyi yang dihasilkan oleh pembicara. Contohnya, Dwi ke rumahku memberitahu. Nah, ini memiliki dua makna rancu, di mana Dwi ke rumah memberitahu atau memberitahu. Nah, yang kedua yaitu ambigu leksikal, yaitu tentang kesamaan makna. Contohnya, tanah haram adalah semulia-mulia tempat di bumi. Yang ketiga yaitu ambigu gramatikal, adalah struktur tata bahasa yang mengatur penggunaan kata dan kalimat. Contohnya kata pemukul. Pemukul bisa diartikan sebagai alat untuk memukul atau orang yang memiliki sifat temperamental yaitu pemukul. Yang keempat yaitu hiperkorek. Hiperkorek merupakan proses pembetulan bentuk yang sudah betul yang kemudian menjadi salah. Contohnya kata paham menjadi faham, kata sah menjadi syah, kata hutang menjadi utang, kata tanpa menjadi tampa, kata insaf menjadi insyaf, kata Ramadan menjadi Ramadan menggunakan H, lalu kata hafal menjadi hafal. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Leni telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik akan dijelaskan oleh Asmi Waiduyi. Kepada Asmi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. 1. Pleonasme. Contoh kalimat ada juga ayam yang sering dipertandingkan oleh remaja seperti adu lawan ayam jantan. Iaitu 2. Pemilihan kata yang tidak tepat. Contoh kalimat rekapitulasi total PDP COVID-19 Jember tanggal 1 hingga 4 Maret 2020. 3. Ambiguitas. Contoh kalimat Dirgahayu RI ke-71 dan Kota Mataram ke-23 yang terdapat pada peringkatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga yang terakhir, yang keempat, hiperkorek. Contoh kalimat, salah satu syarat untuk berpuasa adalah sehat jasmani dan rohani. Ini saja yang saya bisa dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asmi Waiduyi yang telah menjelaskan dan membacakan materi tentang contoh analisis kesalahan berbahasa dalam aspek semantik. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan sendiri yaitu tentang analisis kesalahan berbahasa dengan judul analisis kesalahan berbahasa tataran semantik pada berita daring laman sindonews.com. Nah, pada analisis ini terdapat 4 gejala kesalahan analisis kesalahan berbahasa, yaitu gejala hiperkorek, gejala pleonasme, pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat, serta ambiguitas. Nah, yang pertama yaitu gejala hiperkorek. Contohnya yaitu pada berita terdapat kutipan ditagih hutang Rp 50.000, wanita asal Medan, sayat pemilik kos dengan cutter. Kemudian kutipan lainnya berawal ketika korban menagih hutang ke pelaku. Nah, pada kata hutang merupakan contoh gejala hiperkorek karena kata ini menjadi bentuk pembenaran dari kata utang yang dianggap salah. Padahal menurut PUEB dan KBBI bentuk baku dari kata tersebut adalah utang bukan hutang. Dengan demikian, kata di atas seharusnya dapat diperbaiki menjadi kalimat sebagai berikut, yaitu ditagih utang sebesar 50.000, wanita asal Medan sayat pemilik kos dengan cutter. Selanjutnya, analisis kesalahan berbahasa pada gejala pleonasme. Nah, contoh kutipannya yaitu tutup celah-celah yang menjadi penyebab korupsi. Terdapat penggunaan frasa celah-celah yang menjadi penyebab. Secara tidak tepat, kata tersebut dapat diringkas sehingga tidak terjadi penggunaan unsur-unsur bahasa yang kesannya berlebihan. Kata yang tepat untuk perbaikan kutipan tersebut adalah peluang. Jadi, kutipan yang benar seharusnya pembenaran yaitu tutup peluang korupsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemilihan kata atau diksi yang tidak tepat. Contoh kutipannya yaitu penyekapan dan penganiayaan terjadi pasca unjuk rasa anarkistis menolak Omnibus Law, pecah di depan gedung DPRD Jabar dan gedung Sate. Nah, terdapat penggunaan kata pecah secara tidak tepat. Kata tersebut bermakna terbelah menjadi beberapa bagian. Kata ini menjadi kurang tepat jika yang diungkapkan adalah tentang keributan. Maka kata yang lebih tepat yang dapat digunakan adalah ricuh. Kata tersebut bermakna ribut. Jadi kutipan yang benar seharusnya penyekapan dan penganiayaan terjadi pasca unjuk rasa anarkistis menolak Omnibus Law, ricuh di depan gedung DPRD Jabar dan gedung Sate. Yang terakhir yaitu analisis kesalahan berbahasa pada ambiguitas. Jadi contoh kutipannya yaitu siang-siang 8 pasangan diciduk saat asyik mesum di kamar kos. Penggunaan kata diciduk dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan ambiguitas atau pemborosan kata. Sebab kata diciduk memiliki 2 makna, yaitu diambil dengan gayung
dan diambil atau ditahan. Nah, jadi kutipan yang benar seharusnya yaitu siang-siang 8 pasangan ditangkap saat asyik mesum di kamar kos. Baik, itulah contoh analisis kesalahan berbahasa pada aspek semantik dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.